Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang sebelum terjadinya agresi militer Belanda II. Pada tahun 1945, keberadaan negara Indonesia merdeka hasil proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 ini tidak diakui oleh Belanda. Belanda berkeinginan keras untuk menjajah Indonesia kembali. Guna untuk meraih cita-cita tersebut, pada tahun 1947 Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Kemudian disusul agresi yang kedua itu pada tahun 1949. Sehubungan dengan agresi itulah yang terjadi di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah tidak terlepas dari keganasan tentara Belanda. Tentara Belanda yang masuk Lampung pada tanggal 1 Januari 1949 melalui Pelabuhan Panjang, ingin pula menduduki kota Mitro di Lampung Tengah. Pada saat itu, mata-mata Belanda berhasil memasuki kota Mitro, namun selama itu pula tentara pejuang kita melakukan perang gerilya sambil menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat atau masyarakat dari luar kota. Asal mula Desa Tempuran. Pada tahun 1936, sebanyak 547 kepala keluarga asal Jawa Tengah dan Jawa Timur berkolonisasi ke suatu daerah kecamatan di Kecamatan Trimurjo yang kini bernama Desa Tempuran. Mereka membuka hutan di wilayah tersebut, kemudian merubahnya menjadi lahan pertanian darat. Pada tahun 1941, areal pertanian itu mendapat pengairan menjadi sawah yang subur karena dibangunnya bendungan Sungai Wais Kampung di Tegeneneng yang bernama Bendungan Argoruru. Nama Tempuran baru muncul pada tahun 1949, sedangkan sebelumnya Desa Tempuran itu terbagi menjadi 3 bedeng. Yang pertama, di bedeng 12A itu dihuni oleh 150 kepala keluarga. Yang kedua, bedeng 12B yang dihuni oleh 257 kepala keluarga. Yang ketiga, bedeng 12C yang dihuni oleh 50 kepala keluarga. Sejak tanggal 2 Februari 1949, kesatuan wilayah dari 3 bedeng tersebut dinamakan desa atau kampung Tempuran karena di daerah tersebut, khususnya di bedeng 12A, menjadi medan pertempuran antara Belanda melawan pejuang Angkatan Perang Republik Indonesia yang mendapat dukungan penuh oleh rakyat setempat. Sebenarnya ketiga bedeng tersebut masing-masing mempunyai nama. Yang pertama, bedeng 12A itu bernama Endro Mulyo, yang kedua bedeng 12B itu yang bernama Endro Rejo, yang ketiga itu bedeng 12C yang bernama Endro Sari. Terjadinya pertempuran di Desa Tempuran. Pertempuran pada waktu itu terjadi di bedeng 12A Trimurjo. Ketika saat itu, setelah menerima perintah dan penjelasan serta mendapatkan tambahan senjata berupa 1 pucuk senapan mesin buatan Jepang yang masih baik dan peluru yang cukup dan pembekalan lainnya, sekitar jam 8 malam pasukan diberangkatkan dengan kereta api khusus dan turun sekitar 1 km sebelum masuk stasiun Haji Pemanggilan. Sekitar jam 12, Ahmad Bursyah dan pasukan tiba di Haji Pemanggilan bertemu dengan Kapten Supomo beserta perwira-perwiranya, antara lain ada Letnan Barmo Atmojo, Letnan Masno Asmono, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kapten Supomo mengenai situasi di Bekri dan kemungkinan kedudukan musuh, maka di bawah lindungan hujan yang cukup lebat, sekitar jam 12:30 malam, pasukan meneruskan perjalanan untuk menyerang dan merebut kembali Bekri dari tangan musuh. Jadi ketika itu, agresi militer Belanda II di Desa Tempuran, sebelumnya itu Belanda juga menduduki kota Bekri yang ingin mengambil alih kekuasaan Bekri. Dari hasil penyelidikan dan interogasi dengan penduduk yang dapat dipercaya, kekuatan musuh sekitar 24 orang dan bertempat di bekas rumah administrasi
aparatur perkebunan Bekri dan stasiun kereta api. Setelah itu diperoleh informasi lagi bahwa musuh telah mengundurkan diri ke Tigeneneng sore hari sekitar jam 5. Tetapi walaupun demikian pasukan kita tidak percaya dan sewaktu masuk ke Bekri jam 5 pagi tetap menganggap seolah-olah musuh masih berada di tempat itu, karena siapa tahu mungkin musuh memasang perangkap pasukan Bekri dengan formasi tempur dan melakukan tembakan-tembakan pancingan. Setelah semuanya beres, segera diatur pertahanan dan mengirim patroli ke arah Tigeneng melalui jalan kereta api serta jalan mobil ke arah Wates. Hari itu dilewati dengan aman dan di Bekri pasukan pejuang kita mewarisi minyak kelapa sawit sisa pasukan terdahulu pimpinan Abdul Haq yang telah meneruskan gerakannya ke arah gedung tataan. Keadaan pabrik kelapa sawit sudah tidak berjalan lagi. Sisa minyak kelapa sawit itulah yang dapat digunakan untuk melakukan semacam barter dengan beras, ayam, sayur-sayur, rokok, terutama rakyat yang datang dari daerah metro. Selama di Bekri, pasukan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan perintah Komandan Front Utara Kapten Nurdin, yaitu menebangi pohon-pohon di sepanjang jalan, mobil, dan kereta api, melakukan serangan-serangan ke Tigeneneng, menembaki musuh yang akan membersihkan jalan-jalan dengan maksud untuk mengalahkan musuh dan menghambat gerak musuh. Pasukan tidak perlu bertempur secara frontal melawan musuh karena keadaan tidak mendukung. Setelah berhasil kedudukan Bekri dari pasukan Belanda, kemudian dilakukan pencegatan tentara Belanda di Bedeng 12A. Situasi di daerah metro dilaporkan kepada atasan. Pasukan Ahmad Bursyah mendapat perintah dari Kapten Nurdin Panji untuk melakukan serangan mendadak terhadap musuh di daerah metro dengan kekuatan sekitar 60 orang terdiri dari anggota pilihan. Mereka meninggalkan Bekri untuk masuk ke daerah metro dengan tujuan desa Trimurjo. Kira-kira jam 3 pagi mereka tiba di Trimurjo dan bergerak langsung menuju ke arah Tigeneneng untuk melakukan pencegatan terhadap musuh. Sekitar jam 5 pagi pasukan Ahmad Bursyah telah mengatur stiling di pinggir jalan di sebuah ketinggian dekat dusun kecil yang kosong tidak jauh dari Tigeneneng. Di sana mereka bertahan sampai jam 2. Karena musuh tidak muncul-muncul, usaha pencegatan diakhiri karena dikhawatirkan telah bocor, sebab jalan raya metro sampai Tigeneneng tersebut juga dipakai untuk lalu lintas masyarakat sehingga bisa membahayakan. Kira-kira jam 2 siang pencegatan di tempat tersebut diakhiri dan pasukan bergerak. Lalu pecahnya pertempuran di desa Trimurjo atau yang sekarang disebut dengan desa tempuran. Kurang lebih pada jam 9 pagi terdengar kendaraan musuh datang dan dari kejauhan nampak seperti mobil berlapis baja. Tidak lama kemudian pasukan yang di atas tanggul kegirangan karena melihat yang datang ternyata hanya kendaraan truk biasa sebanyak 3 mobil. Setelah truk terdepan mendekati plat baja di jalan yang rusak tersebut, kendaraan yang paling depan berhenti kira-kira 1 meter dari plat baja. Tentara Belanda turun dengan biasa saja dan sebagian naik ke atas tanggul secara berbanjar. Mungkin mereka melihat pasukan Golok yang tersembul kepalanya, tetapi mungkin dianggap rakyat biasa yang bersembunyi karena ketakutan sehingga dianggap remeh. Ketika musuh yang terdepan hampir sampai di atas tanggul, perintah tembakan dikeluarkan oleh Ahmad Bursyah berbarengan dengan tembakan senapan mesin dan stand gun. Maka terjadilah tembak-menembak yang seru. Ledakan-ledakan granat tangan berpuluh-puluh dilemparkan dari atas tanggul berdentum. Senapan mesin buatan Gunung Merkasa yang hanya bisa menembakkan 7 peluru kemudian macet. Seketika itu dari musuh belum ada balasan, tetapi setelah musuh membalas tembakan, maka dentuman tembakan bertambah hebat. Musuh menembakkan dengan senapan mesin stand gun dan mortir 2 inch yang pelurunya jatuh di belakang pasukan kita karena jaraknya yang sangat terlalu dekat. Peluru yang ditembakkan itu terdapat granat 60 buah, 1 track bom dan 1 ranjau anti tank meledak ketika diinjak truk waktu mereka meneruskan pengejaran. Yang ketiga itu peluru di anggota pasukan hanya tersisa sedikit. Begitu besar keikutsertaan rakyat dalam pertempuran tanggal 2 Februari 1949 di Bedeng 12A, dan sejak peristiwa tersebut Bedeng 12A lebih dikenal dengan Desa Tempuran.
sebagai pernyataan akan peristiwa 2 Februari 1949 dan sekaligus sebagai penghargaan terhadap rakyat setempat. Maka di bedeng 12A itu di tepi jalan didirikan tugu yang bermuka 3 dengan tulisan sisi depan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sisi kedua Pertumpahan Darah Februari 1949 jam 9 sampai jam 11, sisi ketiga kanan Yayasan Desa Tempuran.